Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind Map Etika Publik oleh Farija Yusrijal SPD, Latsar CPNS 2021 Angkatan 18 Kelompok 1. Materi ini diampu oleh Dr. Dumasari Harhab SH MSI, Badan Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara LPP Agro Nusantara. Pada pembelajaran etika publik, bab dibagi menjadi 3, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Etika berarti refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN terdiri dari 12 poin. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sifat hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, dan sebagainya. Etika publik yaitu refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus utama pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual, dimensi etika publik, dimensi kualitas layanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dimensi modalitas yaitu akuntabilitas, transparansi, netralitas. Etika publik dan kompetensi, the right man on the right job, menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya. Perilaku pejabat publik, perubahan mindset pejabat publik yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Area perubahan terdiri atas manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan layanan publik. Hal ini dapat menghasilkan good governance. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Etika dalam urusan publik harus memiliki kewaspadaan profesional, kewaspadaan spiritual. Kebijakan legitimasi, yaitu legitimasi etis. Alasannya memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Konflik kepentingan berpengaruh buruk
1. Aji mumpung. 2. Menerima dan memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, memanfaatkan fasilitas organisasi lembaga untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan informasi rahasia, loyalitas ganda. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur.